ada 2 materi lagi, kita akan lanjut ya untuk bagi waktu. sesi waktu aja, tinggal 1 jam 20 menit lagi. Iya, jadi kita bagi waktu tadi ya, bagi waktu tinggal sedikit lagi tadi ya. Biar semua bisa pemaparan. Oke, kita lanjut aja langsung biar menghemat waktu tadi ya. Selanjutnya materi berikutnya tentang PJJ. Nah, PJJ ini akan coba dijelaskan oleh Bapak Imam Rawi Eskom. Ya. Jadi kita akan membedakan PJJ biasa dengan PJJ kelas Merdeka Belajar. Oke, silakan Bapak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu atas menjadi peserta pengibasan Sekolah Merdeka Belajar. Di sini saya akan membawakan pembelajaran jarak jauh Merdeka Belajar. Kenapa pentingnya pembelajaran jarak jauh ini? Akibat pandemi COVID-19, banyak sekolah dan perguruan tinggi ditutup. Bukan hanya sekolah, juga universitas-universitas yang terkemuka, contohnya UI, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Akibat COVID ini, di sini diambil dari website cuitan UNICEF Amerika Serikat tertanggal 9 Maret 2019, bahwasannya yang terpapar dari siswa-siswi itu mencapai 300 juta peserta didik. Ini yang dihadapi masalah kalau pembelajaran jarak jauh saat pandemi. Ini yang terjadi di sekolah. Yang saya ambil kejadian ini ke sekolah. Guru itu biasanya melakukan pembelajaran secara langsung, tapi melalui PPJJ ini guru tidak bisa memandu proses pembelajaran secara tatap muka atau langsung. Kalau untuk murid tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan guru langsung dan melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kalau untuk orang tua, bertambahnya waktu dan energi orang tua untuk mendampingi pembelajaran anak, dan tidak semua orang tua itu mampu. Jadi ada beberapa anak murid yang tidak punya handphone, paket data mahal, dan seterusnya. Ini saya membandingkan pelajaran jarak jauh dengan pembelajaran biasa sebelum pandemi. Ini kondisi pembelajaran sebelum dan sesaat pandemi corona. Kalau sebelum PJJ, guru itu hanya fokus pada kebutuhan belajar murid dan membantu murid menguasai tujuan belajar. Sedangkan untuk pelajaran jarak jauh, itu kebutuhan belajar murid itu harus kita barengi dengan psikologis anak. Contohnya, tidak semua anak murid itu bisa. Contohnya, kalau tinggal di pelosok itu internet ada gangguan, tidak punya HP. Kadang ada orang tua yang tidak punya televisi di rumah. Nah, ini salah satu contohnya lagi. Murid hanya mempunyai akses sumber belajar yang relatif merata. Contohnya seperti ini, Bu. Kalau misalnya Ibu belajar di kelas, Ibu memberikan satu buku, yaitu paket. Itu yang dilakukan kalau di kelas. Kalau dilakukan jarak jauh, itu murid banyak mengambil dari sumber yang berbeda. Contohnya bisa dari internet, YouTube, dan media pembelajaran lainnya. Nah, ini kondisi pelajar sebelum corona. Menggunakan cara-cara belajar biasa yang sering sekali sudah jadi kebiasaan puluhan tahun. Jadi selama puluhan tahun itu aja
cara pembelajaran guru itu di kelas. Sedangkan di jarak jauh, banyak metode yang digunakan murid itu di rumah, kadang guru pun tidak tahu menggunakannya. Ini seharusnya strategi 5M, di sini saya singkat aja menjadi 3M dan panduan belajar jarak jauh. Yang pertama itu memanusiakan hubungan. Memanusiakan hubungan itu adalah praktik pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak berdasarkan relasi positif yang saling memahami antara guru, murid, dan orang tua. Anjuran yang kita lakukan itu ialah sediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua murid untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi orang tua itu di rumah, apakah bapak itu bekerja atau tidak, supaya bisa mendampingi anak muridnya belajar. Ini yang harus kita hindari. Banyak sekali guru itu menuntut orang tuanya untuk menemani muridnya itu belajar di rumah. Sedangkan orang tua itu kan tidak mungkin tiap hari menemani anak muridnya itu belajar. Mereka mempunyai kegiatan lain, contohnya bekerja dan banyak pendamping yang lainnya. Ini memahami konsep. Praktik pelajaran yang memandu murid akan sekedar menguasai konten, tapi tidak memahami isi beragam konteks. Yang harus kita hindari ialah hindari memberi tugas yang meminta murid hanya memindahkan materi dari buku teks ke lembar tugas. Ini dari tahun ke tahun, dari saya sekolah dulu sampai sekarang, banyak hanya guru memindahkan catatan dari buku ke tulisan latihan saja. Saya pun nggak tahu itu gunanya untuk apa. Hanya bisa memindahkan buku paket ke tulisan, itu gunanya untuk apa saya pun tidak mengerti. Ini untuk anjurannya membuat paduan tugas yang rinci namun tidak mendikte. Pastikan orang tua memahami instruksi namun tidak terkekang dalam belajar. Contohnya gini Bu, contohnya ibu membagikan tugas, 1 hari harus siap, kalau tidak siap tidak boleh dikumpul. Itu kalau dalam metode-metode mereka belajar itu tidak diperbolehkan. Di sini yang terakhir membangun keberlanjutan, hindari memberi ganjaran reward. Gini Bu, kalau misalnya ada anak murid kita satu yang pandai, dia nilainya tinggi, kita memberikan hadiah. Itu rupanya secara tidak langsung kita menurunkan standar menurunkan kapasitas murid yang lain atau yang kurang pandai lagi tuh, supaya itu jadinya membuat murid yang biasa itu menjadi down. Dia aja yang pasti dapat, bukan kita aja tuh, gitu aja nggak usah kerjain, pasti kebanyakan gitu. Ini refleksi bagaimana caranya kita mendapat terwujudnya pelajaran jarak jauh yang dari waktu ke waktu, dari masa pandemi juga usai. Kebosanan, kejenuhan mulai dirasakan oleh anak murid tersebut terlihat dari kurang antusias. Dari sini kita akan mendapatkan refleksi lanjut. Berdasarkan tersebut, bagaimana kita mendapatkan pelajaran jarak jauh itu yang asik, yang mampu membangkitkan gairah murid untuk belajar jarak jauh. Contohnya biasanya kita buka Zoom, hanya ngomong-ngomong selesai. Ini bagaimana cara membuat siswa itu menjadi semangat untuk belajar. Langkah pertama saya mulai menyusun dan mengumpulkan materi. Kebetulan saya guru prakarya beberapa tahun ini. Materi prakarya yang akan saya ajarkan kepada murid yang asik belajar dengan video, saya membuat video pelajaran. Jadi, dan pertama itu saya menyuruh mereka masuk ke Zoom dan mengisi absen, dan kemudian membagi tersebut dengan beberapa kelompok terdiri 5 atau 6 orang. Di situ pas kita pembagian kelompok, di situ siswa akan riuh, pasti bangkit, kamu kelompok siapa. Nah, setelah kelompok terbentuk, saya menyampaikan paduan dari media yang saya buat.
Dan setelah itu saya menyampaikan instruksi untuk mereka berdiskusi tentang media pelajaran apa yang mereka sukai. Jadi gini Ibu, di sini saya memilih apa yang pembelajaran yang mereka sukai. Contohnya saya dengan prakarya, saya contoh di sini membuat video pembelajaran menyampaikan yang mereka suka. Jadi setelah semua kelompok menyampaikan hasil diskusinya, saya memaparkan tentang strategi pelajaran yang saya rancang dan media yang saya buat sebagai bahan ajar. Setelah itu saya membagikan screen itu menampilkan media video pelajaran, kemudian saya memainkan video tersebut. Setelah saya tampilkan media tersebut, murid-murid sangat antusias. Itu stamina mereka bangkit untuk belajar karena di situ ada beberapa animasi, jadi mereka tidak bosan belajar itu aja. Video pembelajaran prakarya tersebut dan beberapa pilihan yang tertera di video yang ditampilkan tersebut. Di sini murid-murid sangat antusias menyimak dengan seksama, kemudian kami langsung memperhatikan media pelajaran tersebut secara bersama. Sesi selanjutnya adalah giliran murid untuk menampilkan hasil karya tersebut. Murid-murid mulai berdiskusi di Zoom karena mereka maupun di grup WhatsApp menampilkan karyanya telah mereka buat. Adapun suksesnya pelajaran daring ini dibuat terjalin sangat baik antara guru dan murid. Kalau guru dan murid tidak baik, pasti kacau. Demikianlah pengimbasan sekolah mereka belajar ini. Pasti Bapak Ibu di sini sudah tidak sabar untuk berbicara di sini, menyampaikan pengalamannya. Dari muka-mukanya ibu ini sangat bersemangat, pasti aku yang dipanggil gitu. Di sini saya serahkan kepada Bu Nurian. Terima kasih. Terima kasih Itulah Pak, kepada tadi Pak yang pokoknya sudah memaparkan materinya. Nah ini saatnya berbagi, ya, berbagi praktek baiknya. Atau gini loh, atau ada Bapak Ibu guru yang lain ingin menanggapi dari materi Pak Imam juga boleh. Boleh ya. Oke. Menunggu Pak Apri ya. Kita lanjut langsung aja ya. Kita persilakan, kita mintakan Pak Pendi lah tuh. Waktunya tadi sudah terbatas. Pak Pendi langsung aja. Biar nyampe ke materi terakhir ini tentang RPP yang penting buat kita. Singkat ya Pak Pen, katanya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Pen, katanya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak narasumber yang terhormat di depan, begitu banyak memberikan masukan. Alhamdulillah saya bersyukur hari ini dapat pencerahan, pengimbasan untuk proses belajar mengajar kita ke depan. Untuk menanggapi tentang PJJ Merdeka Belajar ini, kalau dikatakan refleksinya saya sebagai refleksi, saya rasa kurang tepat karena saya sendiri belum melakukan PJJ pembelajaran jarak jauh yang pernah kita ampu beberapa waktu yang lalu seperti apa yang disampaikan oleh narasumber. Tapi nggak masalah, saya rasa menyampaikan sedikit sekelumit tentang apa yang pernah saya alami di kelas. Ini mohon maaf saya pakai data ini. Untuk berbagai kurikulum, itu berbagai kurikulum dari beberapa dasawarsa yang telah kita laksanakan dari KTSP mengacu ke K13 sampai sekarang ini ada kurikulum Merdeka Belajar gitu ya. Nah intinya tetap sama, kita masih juga harus materi pembelajaran yang jadi sumber harus mengacu kepada tujuan pembelajaran yang pas, sinkron. Yang kedua harus juga metode.
Harus juga metode yang harus kita akui, yang handal, yang harus kita sampaikan. Kemudian forum diskusi nggak bisa kita tinggalkan, tetap juga forum diskusi. Itu juga ada di K13, ada juga di KTSP, sampai sekarang juga itu juga yang kita bicarakan. Kemudian adanya penugasan. Penugasan juga harus tepat, tagihan, penilaian, dan semuanya intinya hampir sama ya. Jadi untuk PJJ yang pernah kita susut, saya secara pribadi untuk PJJ itu memang betul-betul lah kita kemas. Semua guru begitu, dari Sigun itu kita kemas semua. Apa yang kita kemas itu contohnya misalnya kita membuat Google Form, nggak cukup juga Google Form, kita gunakan video lagi, video pembelajaran kita gunakan. Nggak cukup juga video, kita gunakan tatap muka. Tatap mukanya dengan menggunakan Google Meet, ada yang Zoom Meet, juga semua kita pakai. Nah begitu banyaknya apa yang telah kita susun, saya secara pribadi juga menerima beberapa perlakuan murid yang cenderung terkadang kurang nyaman di lingkungan kelas, kemudian di hasil pelajaran. Apa contohnya yang seperti kata, mungkin semua kawan-kawan juga menemukan hal ini. Ada siswa juga yang nggak hadir itu di kelas, walaupun dah apiknya kita menyusun, mereka nggak hadir tuh tanpa penjelasan. Padahal kita ini mau Zoom, mau hadir, mereka nggak hadir tuh tanpa penjelasan. Udah jelas penghargaan sama kita kurang. Kalau saya secara pribadi menilai, itu semua kita alami. Apalagi tugas yang seharusnya kita tagih sebagai refleksi untuk pelajaran ke depan nggak bisa kita sampaikan, nggak kita dapatkan tugas dari mereka, penilaian dari mereka. Padahal itu sangat penting untuk menyusun refleksi kita ke depan bagaimana mengajar secara teori, ya kan. Kemudian apa lagi? Nah ada juga siswa yang itu yang sama sekali tak open. Kita tahu dia itu peserta WhatsApp, tapi tak pernah mengumpulkan tugas, tak pernah ada komen. Nah nggak usah kita perpanjang lagi. Nah itulah pengalaman kita yang tidak ada dipungkiri. Kemudian saya mau ngambil satu gambaran supaya cepat. Kita mau bedakan cara belajar mahasiswa dengan siswa. Coba bayangkan, siswa kita dengan seperti itu tadi, dia tidak mau, ada yang tidak mau, sebagian besar atau sekian persen dari kelas kita. Keadaannya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Coba kalau mahasiswa itu, saya rasa tak satu pun dari mahasiswa itu yang berani tidak mengumpulkan tugasnya. Padahal usia mereka itu terpaut 1 tahun cuma. Orang yang terpaut 1 tahun cuma logika berpikirnya tidak akan terlalu jauh. Kalau siswa itu ada yang satu kelas tidak takut sama sekali, tak peduli sama, kalau mahasiswa tidak akan terjadi seperti itu. Nah berarti ada something wrong yang salah di situ. Kesimpulan saya salahnya adalah motivasi. Kalau siswa motivasinya cuma ijazah, mudah diambil dalam 1 lembar. Kita nggak usah bersama sini kurikulum dan segala macam. Ijazah motivasinya 1 lembar. Kalau mahasiswa juga motivasinya ijazah. Ketika dosen tidak memberikan penilaian, maka ancamannya dia tidak wisuda, motivasinya tidak wisuda. Itu yang sangat dia takutkan. Nah, jadi kesimpulan semuanya kalau saya secara pribadi mau PJJ non PJJ adalah kembali ke motivasi tadi, oke? Sebelum kita tutup, jadi seperti disampaikan oleh Bu Nur tadi, Merdeka Belajar itu titiknya adalah profil anak. Benar, pas sekali profil anak. Tapi dengan profil itu kita bagaimana mengkaitkannya dengan motivasi. Oke, itu sekian saya rasa. Kita segala kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.